Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok Yakuza sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang. Pada saat itu, si bos sedang dibuatkan tato oleh seorang kakek pembuat tato, yang metode pembuatan tatonya masih menggunakan cara tradisional. Hal itu membuat si bos kesakitan, dan meringis berkali-kali, sehingga mengancam si kakek. Anak buahnya pun membawa sebuah amplop berisi pasir hitam yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan. Karena 1 tahun yang lalu, dia mengalami hal yang persis sama seperti ini. Ada amplop berisi pasir hitam dan anggota Yakuza yang tertawa persis seperti yang mereka lakukan sekarang. Apa yang si kakek takutkan bukanlah amplopnya, tetapi apa yang akan muncul selanjutnya yaitu ninja. Dan hal tersebut membuat mereka malah semakin membuat para Yakuza ini tertawa serta meledek si kakek, dan kemudian yang terjadi. Semua yang dikatakan si kakek pun menjadi kenyataan, ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai semua anggota Yakuza termasuk si bos. Sehingga di saat bersamaan si kakek merasa sangat kagum sekaligus takut, karena mitos tentang keberadaan ninja adalah nyata dan bukan hanya dongeng semata. Pada beberapa tahun silam, tepatnya di sebuah perguruan ninja atau markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Klan Ozuno, yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozuno. Yang selama berpuluh tahun kelompok ini telah melakukan berbagai tindak kriminal dan kejahatan kemanusiaan. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid dan calon para pembunuh masa depan. Yang dari sekian banyak anak yang diculik ada satu anak yang baru datang bernama Raizo, dan merupakan tokoh utama di film ini. Pada saat makan malam sedang berlangsung, Master pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan di klan ini, yaitu teknik menyembuhkan diri atau disebut self-healing. Yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. Cara mendidik Master Ozuno sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama kepada Raizo yang mendapat perhatian khusus dibandingkan murid yang lain. Entah apa alasannya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dikarenakan siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo jauh lebih keras, dan jauh lebih menyakitkan dibanding dengan anak-anak yang lain. Salah satunya adalah saat Raizo mendapat pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara berdenyit, atau harus bisa bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian. Yang karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan. Hingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyaknya murid ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang nampak perhatian dengan Raizo, yang sedang menahan rasa sakitnya. Dia mengobati luka Raizo supaya rasa sakitnya berkurang. Sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara keduanya. Beberapa tahun kemudian kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja. Pada saat ini Raizo sedang melakukan duel dengan satu murid berkepala botak bernama Takeshi, yang nampak berambisi untuk mengalahkannya, sekaligus ingin cari perhatian dari gurunya. Dan ketika Raizo dicurangi hingga terluka di bagian kepala, sang guru bukannya memotivasi atau mengusap lukanya, tapi justru malah menambah rasa sakit dengan cara menunjukkan melukai ulu hati. Supaya Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Here is your test, Raizo. Very good, Raizo. Tahun berikutnya Raizo kembali menjadi satu-satunya murid yang mendapat pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup matanya selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu di dalam dunia ninja. Dan hal itu dibuktikan ketika dia berhasil mengalahkan Takeshi dengan mata tertutup. Saatnya giliran Kiriko yang bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun sang guru punya perintah lain yang cukup berat, karena mengharuskan Kiriko melukai lawannya dengan sangat parah. Dan dikarenakan Kiriko menolak perintah, maka dia mendapat sanksi langsung dari sang guru, berupa satu tebasan yang melukai wajahnya. Tak hanya itu, Kiriko mendapat sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan. Dikarenakan Raizo yang merasa hutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup, dengan cara memberikannya air minum dari mulut melalui sebuah sedotan kecil. Setelah beberapa waktu berlalu, Kiriko yang sudah tidak tahan pun nekat kabur sendirian. Dan Raizo yang memergoki hal itu pun sempat melarangnya.
Karena jika dia melakukannya, maka hukumannya akan sangat-sangat berat, yaitu kematian. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya, karena setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan, dan punya hak untuk menunjukkan atau menentukan jalan ninjanya masing-masing. Dan terbukti, apa yang dikhawatirkan Raizo pun terjadi. Kiriko berhasil ditangkap, dan akan mendapatkan hukuman berupa tusukan langsung di jantungnya, yang kesempatan ini diberikan kepada Takeshi. Sehingga Raizo yang menyaksikannya pun semakin muak, marah, dan dendam kepada para ninja di klan Ozuno. 7 tahun telah berlalu dan kini Raizo sudah dewasa. Untuk pertama kalinya Raizo mendapat kesempatan untuk melakukan tugas pertamanya, yakni sebuah pekerjaan untuk membunuh target yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas. Dan tanpa rasa ragu sedikit pun Raizo langsung mengeksekusi targetnya tersebut. Setelah sukses menuntaskan tugas pertamanya, Raizo diminta untuk melakukan satu tugas lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Ozuno sejati. Yaitu membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur, persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko. Sehingga ketika kenangan pahit itu terbesit lagi, maka amarah dalam diri Raizo pun seketika muncul dan langsung mengamuk. Setelah kejadian itu, si guru menganggap Raizo sudah berkhianat. Karena Raizo telah berani melawan perintah dan menyerang gurunya, sehingga membuat satu mata si guru menjadi buta. Dan kisah ini baru akan benar-benar dimulai ketika Raizo memulai hidup barunya, dengan identitas yang baru. Dan inilah Ninja Assassin. Adegan beralih ke Berlin. Dengan seorang agen Interpol yang bernama Mika yang saat ini sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah. Yang dipercaya digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh asal Asia, yang tiada lain adalah klan Ozuno. Dan Rian rekannya yang percaya kepada pemerintah pun kurang percaya dengan informasi tersebut. Karena sangat mustahil pemerintah memakai dana rakyat untuk sesuatu yang tidak penting, seperti mendanai sebuah organisasi atau sesuatu yang bersifat kepentingan pribadi. 2 hari kemudian Rian ternyata peduli dengan penyelidikan Mika, dan bahkan sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai kasus ini. Di mana 2 tahun yang lalu juga ada seorang agen Interpol asal Rusia yang sudah lebih dulu menyelidiki kasus ini. Bahwa memang benar beberapa oknum pemerintahan dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa dari klan Ozuno untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seperti menghabisi saingan politik, melukai pejabat jujur, dan lain-lain. Sehingga apabila Mika ingin melanjutkan penyelidikan ini, dia bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari Interpol yang tewas 2 tahun yang lalu. Tanpa membuang waktu, Mika langsung menemui istri dari mendiang si agen. Kemudian istri agen tersebut menjelaskan bahwa 1 tahun setelah suaminya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, ia menjadi seseorang yang penakut. Saking takutnya dia sampai memasang banyak sekali lampu sorot dan kamera CCTV, seolah takut dengan sesuatu yang ada di balik kegelapan. Dan pada malam kematiannya semua lampu tiba-tiba padam, namun kamera CCTV masih aktif dan berhasil merekam sedikit dari apa yang terjadi pada malam itu. Di saat Mika periksa, ternyata ada wajah Raizo yang sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak tertangkap kamera. Entah dia pelakunya atau sedang bertarung dengan si pelakunya, namun Mika percaya bahwa Raizo adalah kunci untuk mengungkap kasus ini. Kembali ke Raizo dengan kehidupan barunya di kota, yang kebetulan saat itu sedang berada di tempat cuci pakaian, dan ada seorang wanita Jepang meminta pertolongannya. Dikarenakan berkat latihan selama bertahun-tahun, Raizo pun memiliki insting yang sangatlah tajam. Sehingga dia dapat menyadari jika wanita yang ada di depannya saat ini adalah seorang ninja yang diutus untuk membunuhnya. Raizo tinggal sendiri di sebuah apartemen. Kebiasaannya setiap kali dia baru pulang, Raizo pasti selalu memeriksa barang-barang milik pribadinya, untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saat-saat berlatih Raizo sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja, bahwa rasa sakit adalah kelemahan, dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri.
Meski Raizo sangat membenci gurunya, tetapi semua ilmu pengetahuan, pelajaran, dan didikan dari sang guru tak pernah dia lupakan sedikit pun. Hal itulah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang. Meski pada insiden terakhir dirinya mengalami luka yang sangat parah, tetapi karena Raizo sudah mencapai level bisa mengendalikan rasa sakit, dan dia dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa, salah satunya adalah mampu push up terbalik dengan tangan di atas paku tanpa terluka. Tak hanya itu, Raizo memiliki senjata favorit yang disebut dengan kusarigama, atau sejenis senjata yang terdiri dari rantai dan pisau tajam kecil. Akan sangat berbahaya sekali apabila digunakan oleh orang yang tidak profesional, tetapi di tangan Raizo kusarigama adalah senjata yang sangat mematikan. Raizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin, atau bersembunyi di tempat aman yang terpencil, dibandingkan berada di kota dan tempat terbuka seperti ini. Tetapi bayangan akan rasa sakit hati dan kehilangan Kiriko masih sangat membekas di ingatannya. Setelah diculik dari keluarganya, hanya Kiriko lah harapan Raizo untuk memiliki seseorang yang tulus peduli terhadapnya, tetapi sang guru malah membunuhnya begitu saja. Sehingga sekarang saat ini tujuan Raizo adalah untuk membalas dendam kepada si guru dan klannya, dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ozuno. Kembali dengan Mika yang sedang berada di kantornya, yang saat ini kedatangan seorang utusan dari pemerintahan. Dan rupanya utusan tersebut mulai mencurigai tentang penyelidikan yang dilakukan Mika. Sehingga Mika segera menemui Rian untuk memberitahunya, bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar. Karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya hanya untuk memastikan penyelidikan ini. Sehingga Rian yang mulai khawatir dengan keselamatan Mika pun menyuruhnya untuk segera tinggalkan kota ini, dan pergi cari tempat aman untuk sementara waktu. Setibanya di komplek rumahnya, Mika diberitahu tetangga tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba. Sehingga Mika menjadi sangat khawatir, karena dari hasil penyelidikannya ciri-ciri awal kemunculan para ninja pembunuh pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan. Dan ketika sudah masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam. Dan, yang terjadi... Sungguh tak diduga Raizo sudah ada di sana selama berjam-jam, hanya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung. Dengan tujuan dia ke sini adalah tentu saja untuk membantu Mika menemukan klan Ozuno, sekaligus membalas rendam kepada si guru. Mereka berdua pun berhenti di sebuah swalayan untuk merubah penampilan, demi untuk mengurangi resiko ketahuan. Dan pada saat itu Mika yang kurang waspada pun malah menghubungi Rian untuk memberitahunya bahwa saat ini dia bersama dengan Raizo, sehingga Rian segera memberikan lokasi tempat untuk mereka bisa bertemu. Saat tiba di lokasi pertemuan, Raizo yang memiliki insting kuat pun bisa langsung menyadari niat Rian yang ingin menangkapnya. Rian ternyata punya agenda tersendiri dan metode tersendiri untuk menggali informasi mengenai klan Ozuno, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Raizo dengan cara yang akan sedikit memaksa. Berlokasi di sebuah gedung kosong dengan tangan dan kaki yang terikat, serta dengan banyak lampu sorot agar Raizo tidak bisa kabur di kegelapan. Rian yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Merasa kasihan melihat Raizo, Mika pun menemuinya untuk sekedar memberi air minum. Bersamaan dengan itu pun Raizo memperingatkan Mika bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka dan terlalu mudah untuk dilacak oleh para ninja. Sehingga Mika dengan cepat menemui Rian untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Rian yang percaya diri dengan pasukan taktisnya pun tidak mengindahkan peringatan tersebut. Dan yang terjadi... Ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Raizo. Tepat saat salah satu ninja sudah keburu masuk ke dalam sana. Rian yang di awal merasa percaya diri pun meremehkan para ninja, dan kini hanya bisa menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raizo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja hanya seorang diri.
Mika sendiri terlihat sudah berada di mobil menunggu kemunculan Raizo, yang ketika dia sedang harap-harap cemas, tiba-tiba kembali ke Raizo yang masih bertarung di dalam gedung. Yang meski dia punya kemampuan di atas rata-rata, tetapi jika dikeroyok terus-menerus, lama-lama kelelahan juga. Sehingga Raizo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan ini. Jika sebelumnya mereka terbiasa bertarung di dalam ruangan yang penuh dengan sudut-sudut gelap, sekarang para ninja pembunuh ini harus membiasakan diri bertarung di tengah jalan. Yang karena Raizo sudah terlalu kelelahan, akhirnya dia pun kecolongan saat perutnya terkena tebasan pedang. Dan ketika Takeshi akan mengakhirinya, tiba-tiba Rian berhasil selamat dengan hanya menyisakan sedikit dari anak buahnya. Sementara Mika membawa Raizo yang terluka ke kamar hotel, yang di situ Mika dan Rian sepakat untuk akan sengaja membiarkan Raizo ditangkap oleh para ninja. Tetapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Raizo. Supaya mereka bisa mengetahui di mana markas klan Ozuno berada. Raizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada si guru, yang sepanjang perjalanan menuju ke sana Raizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik. Justru dia malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik menyembuhkan diri menggunakan jurus segel tangan, yang berfungsi untuk mengubah cakra menjadi obat efektif. Yang saking efektifnya luka pada perut Raizo bisa rapat sendiri tanpa bantuan obat-obatan sama sekali. Setibanya di markas, Raizo langsung menghadap sang guru yang matanya buta sebelah. Beliau teramat sangat kecewa terhadap tindakan Raizo, yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu waktu pertama datang tempat ini si guru melihat potensi besar pada diri Raizo, dan ada sedikit harapan tentang Raizo yang akan menjadi penerusnya menggantikan kepemimpinan klan Ozuno di tempat ini. Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain, sehingga sekarang Raizo harus mendapatkan hukuman mati atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Tepat disaksikan oleh Takeshi dan para murid, si guru tidak langsung membunuh Raizo. Tetapi ingin puas menyisanya terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama, yaitu jurus memelintir ulu hati. Yang ketika Raizo batuk darah keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya, yang tepat saat Takeshi menyadarinya, tiba-tiba para ninja ini bisa muncul dan hilang dalam kegelapan, tetapi ketika dihadapkan dengan pasukan militer bersenjata berat, tetap saja mereka kewalahan dan tak bisa menghindar dari peluru yang ditembakkan. Sementara itu Raizo yang ikatannya sudah dilepas pun memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan si guru, untuk membalas dendam atas kematian Kiriko. Dengan modal 2 bilah pedang di tangan, Raizo harus menghadapi Takeshi dan 4 anak buahnya. Yang momen ini benar-benar sangat beradrenalin. Karena pertarungan dilakukan dalam jarak dekat dengan senjata yang berterbangan di mana-mana. Selesai menghabisi para anak buahnya, Raizo pun menghadapi Takeshi yang menggunakan cara licik. Yaitu mengingatkan kembali akan rasa sakitnya Raizo, ketika melihat Kiriko mati dibunuh olehnya. Takeshi sudah salah besar mengingatkan momen tersebut, karena justru malah memancing amarah dan kebrutalan Raizo yang malah balik membuat Takeshi menjadi gemetar dibuatnya. Selesai menghabisi Takeshi, saatnya Raizo menghadapi sang pemimpin klan alias si guru. Yang di sini beliau menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi bayangan yang membuatnya mampu hilang dan muncul dengan sangat cepat. Raizo diserang secara bertubi-tubi sehingga berdarah-darah, benar-benar dihajar habis-habisan oleh si guru yang bergerak sangat terlalu cepat. Yang meski Raizo sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh gurunya. Tepat saat Raizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya. Namun sungguh sangat disayangkan, si guru tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk dada kiri Mika, yang membuatnya langsung terjatuh ke lantai.
Untuk kedua kalinya, Raizo harus melihat orang baik dibunuh oleh tangan kotor gurunya. Dan pada titik ini Raizo benar-benar sudah tidak tahan dengan gurunya. Amarah yang ada pada dirinya memancing cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar Raizo bisa meniru jurus gurunya, dengan tanpa dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah tahu saat melihat anak muridnya lebih hebat, lebih cepat, lebih luar biasa menguasai jurus rahasianya. Sehingga gurunya menjadi was-was, dan akhirnya si guru harus tewas di tangan Raizo saat itu juga. Raizo kemudian menggendong Mika keluar. Di luar dugaan Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya, yakni posisi jantungnya yang terletak berada di sebelah kanan. Setelah semua selesai kini sudah waktunya Raizo kembali ke kehidupan normalnya seperti yang dicita-citakan Kiriko. Tamat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bahas film apa lagi ke depannya. Terima kasih sudah mampir. Tak lupa mengucapkan untuk jangan lupa jaga kesehatan, jagalah hati dan pikiranmu, agar selalu sehat. Dan jagalah pacarmu siapa tahu temanmu adalah sainganmu. Sedikit pantun untuk para pemirsa yang budiman. Di samudra ada ikan, di gunung ada ayam. Kalau lapar mari kita makan, sambil lihat alur cerita film. Sekian dan terima kasih. Ci vediamo, yang artinya sampai jumpa.